Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua sedulur. Meskipun dibalik adanya demo Indonesia Gelap yang dilakukan oleh para mahasiswa di berbagai kota, dengan beberapa tuntutan kepada pemerintah kemarin itu, dinilai mayoritas masyarakat bukanlah langkah yang mewakili kepentingan rakyat Indonesia, tetapi justru dinilai hanya mewakili kepentingan politik golongan salah satu partai. Karena bertepatan dengan penahanan seorang Hasto sebagai Sekjen PIP oleh KPK, bahkan juga dinilai sebagai bentuk upaya kesengajaan untuk menggagalkan keberlanjutan pemerintahan peradaban. Karena berlangsungnya demo Indonesia Gelap tersebut juga bertepatan dengan momen pelantikan para gubernur, bupati, wali kota, dan wakil-wakilnya oleh Presiden Prabowo. Ternyata pada saat berlangsungnya demo Indonesia Gelap kemarin itu, Presiden Prabowo mengalami beberapa kejadian aneh, yaitu pada saat melantik para gubernur, bupati, wali kota, dan para wakil-wakilnya. Mengapa hal-hal yang ditunjukkan oleh seorang Prabowo pada saat momen pelantikan yang bertepatan pada saat berlangsungnya demo Indonesia Gelap kemarin itu pantas dianggap sebagai bentuk kejadian aneh yang terjadi? Tentu karena kejadian tersebut belum pernah terjadi dan dialami oleh para presiden-presiden sebelumnya. Di saat momen-momen pelantikan, terutama pada saat menyampaikan pidato setelah proses adanya pelantikan, yang lebih menarik lagi, apa yang ditunjukkan oleh seorang Prabowo pada saat detik-detik mengawali sambutan pidatonya itu, ternyata memancing reaksi seorang Megawati, yang terkesan sangat jelas sebagai bentuk perlawanan politik nyata kepada Presiden Prabowo, di mana setelah terjadinya pelantikan para gubernur, bupati, wali kota, dan para wakil-wakilnya itu, seorang Megawati melalui surat tertulis yang ditandatanganinya secara resmi menginstruksikan kepada para kepala daerah dan para wakil kepala daerah yang menjadi kader PIP untuk tidak mengikuti retreat yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Magelang, yaitu tepatnya sejak tanggal 21-28 Februari 2025. Dan fakta tersebut disampaikan oleh juru bicara PIP, yaitu Guntur Romli. Sebenarnya, kalau dalam kacamata spiritual, di balik adanya peristiwa di mana pemerintahan baru yang kebijakannya dinilai pro rakyat, tetapi justru mendapatkan perlawanan seperti adanya demo Indonesia Gelap yang dinilai justru tidak mewakili kepentingan rakyat, itu sebenarnya secara spiritual memiliki 5 pertanda penting, dan ini sekaligus pertanda terjadinya peristiwa besar yang akan terjadi di Indonesia. Dan itu juga sangat berkaitan sekali dengan kejadian aneh yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo pada saat detik-detik menyampaikan pidato setelah momen pelantikan. Sebelum membahas satu persatu 5 tanda di balik adanya demo Indonesia Gelap, silakan tulis komen apapun harapan dan doa panjenengan semua untuk Indonesia. Sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Tanda yang pertama, di balik kejadian demo Indonesia Gelap secara spiritual, ini adalah bentuk ujian bagi pemimpin baru dan rakyat Indonesia. Karena di dalam banyak ajaran spiritual, pemimpin yang mengambil langkah kebijakan yang dinilai benar dan didukung oleh mayoritas rakyat, yang dinilai sebagai bentuk keberpihakan pada kebaikan, maka akan selalu menghadapi tantangan besar. Dan ini adalah bentuk ujian untuk menguji kesungguhan, keteguhan hati, dan keikhlasan seorang pemimpin. Jika pemimpin tersebut tetap teguh pada prinsipnya dan tidak tergoda oleh tekanan atau manipulasi kelompok tertentu, seperti contoh adanya bentuk tekanan yang dilakukan oleh tokoh besar, seperti yang jelas sudah ditunjukkan seorang Megawati yang jelas melarang kader-kadernya mengikuti retreat yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah, maka ia akan semakin dikuatkan atas ujian tersebut. Artinya setelah adanya kejadian ini, maka Presiden Indonesia, yaitu Presiden Prabowo, nantinya justru akan semakin kuat dalam kepemimpinannya, yang bukan hanya dalam skala nasional, tetapi juga skala internasional. Meskipun beliau dianggap buruk oleh para pembencinya. Tanda yang kedua adalah pertanda terbukanya kebenaran, yang akan semakin terkuak, dan semakin menyadarkan masyarakat luas, dalam sudut pandang spiritual. Seringkali dalam proses perubahan sebuah negara,
Akan terlihat siapa yang benar-benar tulus memperjuangkan rakyat, dan siapa yang hanya berpura-pura. Situasi inilah yang justru menjadi momen terbukanya tabir kebenaran, yang dalam sufisme Islamnya disebut dengan kasyaf, di mana karakter asli seorang pemimpin maupun kelompok menjadi sangat jelas. Inilah makna di balik kejadian aneh, di mana detik-detik pidato setelah pelantikan itu, Presiden Prabowo mengucapkan kata, "Yang ragu-ragu boleh mundur." Tanda yang ketiga adalah pertanda adanya perlawanan dari kekuatan lama, tentunya bukan seorang Jokowi, melainkan kelompok partai yang sebelumnya berkuasa. Dalam fakta sejarah, perubahan ke arah yang lebih adil memang seringkali mendapatkan perlawanan dari kelompok yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem lama. Dalam sudut pandang spiritual, ini juga bisa dilihat sebagai bentuk manifestasi dari pertarungan antara kebenaran dan kepalsuan, sesuatu yang hak melawan kebatilan yang selalu terjadi di sepanjang zaman. Inilah makna di balik kejadian aneh, di mana di detik-detik pidato setelah pelantikan para kepala daerah dan wakilnya itu, Presiden Prabowo mengucapkan kata, "Mudah-mudahan saudara akan kuat." Tanda yang keempat, yaitu tanda di mana Indonesia memasuki fase pembersihan dan transformasi dalam pemerintahan. Karena dalam sudut pandang spiritual, terjadinya perubahan besar pasti diawali dengan fase pembersihan, di mana sistem lama yang penuh kepalsuan atau ketidakadilan harus dihadapkan pada kejatuhannya sendiri. Ini adalah bagian dari siklus transformasi spiritual dan sosial, di mana adanya ketidakseimbangan dalam masyarakat itu diperbaiki dan akan mengantar pada sebuah perubahan besar. Tanda kelima, yaitu pertanda akan kebangkitan kesadaran kolektif. Artinya jika rakyat menyadari bahwa ada pihak yang berpura-pura membela mereka, tetapi sebenarnya justru hanya memperjuangkan kepentingan segelintir kelompok. Ini adalah tanda kebangkitan kesadaran yang kolektif. Dalam banyak tradisi spiritual, kebangkitan kesadaran ini sebagai pertanda langkah menuju perubahan besar yang lebih baik di suatu negara. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.